Bos, lihat tuh Kak Ria lagi ngapain ya? Kak, sibuk banget. Lagi ngapain sih? Mincuan sampai dicuekin gini? Siapa tuh? Wah, gawat ini. Duh Kak, jangan cari perkara dong. Mbak, lagi ngapain? Ini saya mau ngambil ikan, Pak, mau makan. Loh, kolam saya jangan kobok-kobok begini dong. Kamu nyari apa? Iya maaf, Pak, saya mau makan ikan. Saya punya yang udah file, saya kasih kamu. Daripada kamu kobok-kobok itu, saya kasih buat kamu. Ayo. Ya ampun, pengen makan ikan Kak. Tahu aja nyarinya di sini. Bos, kita lagi berada di Dadio Fish nih. Di sini tempat budidaya ikan air tawar sekaligus pengolahannya tuh. Eits, tapi bedanya di sini menggunakan sistem budidaya air bersih, Bos. Penasaran? Oke, langsung aja kita kepoin, Bos. Halo bos, selamat datang di Dadio Fish. Mau tahu rahasia bisa panen sehari 100 kilo? Tetap di Cuan Bos. Usaha budidaya air tawar ini bermula ketika Pak Zek memiliki keresahan terkait kebersihan ikan lele yang dikonsumsi anaknya. Sehingga Pak Zek pun putar otak agar bisa memberikan ikan lele yang secara pemeliharaannya menggunakan sumber air bersih. Awalnya mungkin dari setahun sebelum pandemik ya. Saya bikin ini sebenarnya untuk anak saya. Jadi istri saya mau kasih anak saya lele sehat. Saya agak termasuk orang yang agak geli dengan lele. Sampai akhirnya saya ciptain lele bersih. Itu asalnya cuman hanya untuk konsumsi anak saya. Seiring waktu, banyak teman doi yang juga tertarik untuk mencoba ikan lele hasil budidaya Pak Zek ini. Puncaknya ketika pandemi, bukannya usaha semakin sepi, justru semakin ramai. Karena bisa membeli secara online, jadi nggak perlu ke supermarket deh. Oh iya bos, budidaya ikan air tawar Pak Zek memiliki konsep yang berbeda dengan budidaya ikan air tawar di tempat lain. Di sini Pak Zek menggunakan sistem air bersih. Kalau sistem yang air bersih, airnya selalu kita ganti, kita jaga kebersihannya supaya ikannya juga selalu sehat. Itu yang berlaku untuk ikan lele kita. Air yang digunakan nggak sembarangan. Meski berasal dari air tanah, pH airnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan si ikan. Selain lele, ada juga ikan air tawar lain di sini dengan sistem pemeliharaan yang berbeda. Kalau di kita kan ada setidaknya 3 tipe ikan yang kita memang fokusin. Di ikan nila, ikan lele, sama ikan patin. Kalau ikan nila kita pakai sistem bioflok. Lele dulu kita coba pakai bioflok cuman nggak berhasil. Jadi kita pakai sistem air bersih. Kalau patin kita pakai sistem bioflok juga. Sistem pemeliharaan ikan dengan bioflok lebih memudahkan bos. Karena air akan diberi cairan khusus probiotik untuk pengurai sehingga sisa pelet dan kotorannya bisa terurai. Oh iya bos, budidaya ikan lele dengan sistem air bersih ini ternyata juga banyak manfaatnya. Salah satunya kualitas ikannya tidak berbau lumpur, serta perkembangan ikannya jauh lebih cepat besar. Uniknya lagi, perawatan budidaya ikan di sini benar-benar seperti mengurus anak sendiri loh bos. Sampai-sampai ikan gak boleh stres sama sekali biar semakin sehat. Salah satu cara supaya ikan gak stres, Pak Zek menyalakan musik nonstop 24 jam. Biar ikannya lebih rileks gitu bos. Tujuan kita kasih musik itu supaya problemnya begini, kalau ikan saya kasih makan, terus mendengar suara yang sesuatu yang kencang, misalnya suara motor atau suara sesuatu yang ngagetin, ikannya suka stres, akhirnya dia muntah. Karena dia muntah, besokannya biasanya udah mati, karena muntahannya jadi amoniak, jadi kotoran. Saya akalin dengan saya kasih musik, supaya ikannya udah terbiasa ada suara volume di suara volume tertentu. Jadi begitu dia dengar suara yang agak besar, dia nggak kaget. Walaupun awalnya Pak Zek nggak niat buka usaha ini, tapi cuan dari budidaya ikan air tawar ini nggak main-main bos. Boleh dong Pak Zek disepil omsetnya usaha ini?
Kita sehari rata-rata mungkin sekitar 100 sampai 120 kilo. Kita jualnya per pack. Per pack itu antara 40 sampai 45 ribu. Satu kemasan biasanya isinya setengah kilogram. Berarti kalau sehari laku 100 kilogram, jadi 200 kemasan dalam sehari. Dikali dengan harga 40 ribu, maka omsetnya bisa 8 juta per hari. Kalau dikali 30 hari, bisa tembus hampir 250 juta, Bos. Wadidaw, omset ngeri juga ya, Bos. Auto bikin melek deh. Biar penjualan terus meningkat, suara konsumen harus didengar, Bos. Keluarkan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Kalau kita lebih baik dengerin ibu-ibu maunya seperti apa. Seperti contohnya ikan lele. Dulu ikan lele kita itu ikan lele utuh. Tapi begitu kita banyak dengerin ibu-ibu maunya apa, ini para mami, akhirnya kita bikin yang versi kedua yaitu ikan lele tanpa kepala. Kemudian kita nambah lagi ke ikan lele file. Nah, biasanya file itu tujuannya buat ibu-ibu kalau mau siapin bekal buat anaknya sekolah atau buat makan malam lebih mudah. Asam garam membangun usaha ini udah banyak dicicipi. Membuat Pak Zek kaya pengalaman membudidayakan ikan air tawar. Pastinya mau dong dikasih tipsnya. Membangun usaha apalagi sebagai entrepreneur, yang saya harus bilang itu modal satu, modal dengkul. Yaitu banyak berdoa dan memang harus nggak boleh gampang nyerah. Karena kalau bukan jadi entrepreneur, kalau memang belum dibanting kiri kanan, gitu. Jadi salah satu syarat menjadi entrepreneur yang berhasil menurut saya harus siap untuk di bawah dan di atas dan dibawa ke kiri dan ke kanan. Harus bisa beradaptasi dan tidak mudah menyerah. Tuh bos, jangan kebanyakan mikir ya. Lakukan sekarang dan terus berusaha pantang menyerah. Semangat bosku! Nah, bos, udah tahu kan rahasia cuan dari Daddy Fish? Gimana caranya supaya cuan? Selalu kerja keras dan keliling dengan teman-teman yang mempunyai visi dan misi yang sama. Jangan habiskan waktu dengan hal-hal nggak berguna. Dan yang terpenting, carilah staff yang selalu setia dan royal, seperti staff saya ini. Dan yang penting, tetap cuan, bos!